Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Korelasi pada prinsipnya adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Ini ada dua hal yang harus kita dalami. Apabila beberapa variabel independen, artinya lebih dari satu variabel independen bebas, dihubungkan dengan satu variabel dependen, maka korelasinya disebut dengan korelasi ganda. Tapi apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut korelasi parsial. Jadi antara independen dan dependen masing-masing adalah satu variabel. Kemudian dalam memilih teknik korelasi ini harus berpedoman kepada tingkat pengukuran data yang kita gunakan. Jika data yang kita gunakan itu interval atau rasio, maka teknik korelasi yang digunakan di antara lain produk momen, korelasi parsial, dan bisa juga dengan korelasi ganda. Tapi jika data yang kita gunakan dalam uji analisis itu data nominal, maka teknik korelasi yang kita gunakan adalah koefisien kontingensi. Dan jika skala pengukuran data yang gunakan ordinal, maka teknik korelasi di antara lain adalah Spearman rank dan Kendall-Tau. Ini. Untuk itu kita bahas satu persatu mulai teknik korelasi produk momen. Untuk part 5 atau pertemuan 5 kita akan bahas tentang korelasi produk momen, di mana skala pengukurannya adalah interval dan rasio. Dan person produk momen merupakan salah satu analisis statistik pada kategori statistik parametrik. Dikatakan parametrik karena harus memenuhi syarat tertentu untuk menggunakan person produk momen. Apa itu person produk momen, atau korelasi Pearson, atau sering disebut dengan korelasi produk momen? Merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel. Ingat, dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Korelasi produk momen ini dikembangkan oleh Carl Pearson. Makanya dikatakan adalah korelasi Pearson. Sekali lagi, bahwa korelasi produk momen digunakan atau untuk menguji hubungan dua variabel. Artinya masing-masing satu variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, atau variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian person produk momen ini merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio dan harus memenuhi syarat uji kenormalan, kehomogenitasan, dan linearitas. Kemudian person produk momen dalam uji analisisnya disimbolkan dengan lambang R atau rho. Ini yang saya singgung sebelumnya, bahwa ada persyaratan untuk dapat menggunakan korelasi produk momen. Di antara lain, sampel diambil dengan teknik random, acak. Dua, data yang akan diuji harus homogen, sama. Data yang akan diuji juga harus berdistribusi
normal, ya. Kedua-duanya baik variabel yang satu dengan variabel lainnya. Kemudian yang syarat keempat, data yang akan diuji bersifat linier. Ini. Jadi random, homogen, normal, dan linier. Sebagai syarat utama apakah kita menggunakan korelasi produk momen atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Untuk nilai korelasi ini biasanya dilambangkan dengan koefisien korelasi atau R. Ya, hasil analisis uji korelasi ini biasanya disebut dengan koefisien korelasi atau R. Nilainya R ini di antara min 1 sampai 1. Jadi R ini lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau uji analisis secara manual ada angka di atas 1, maka perhitungannya pasti salah. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam keputusan antara min 1 sampai 1 ini, bila nilai R sama dengan 0, ya, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Ya, biasanya lambangnya ada X dan Y. Ya. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Kemudian jika nilai R sama dengan plus 1, ya, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Dan jika nilai R sama dengan min 1, berarti terhadap hubungan yang negatif. Jadi kalau plus positif, kalau min di sini menunjukkan negatif antara variabel independen dan dependen. Plus dan min ini bukan nilai kurang dan tambah, tapi melainkan hanya bentuk hubungan positif atau negatif. Nah, dengan kata lain, tanda plus dan min menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasionalkan atau yang sedang diuji. Kemudian pola hubungan kalau kita gambarkan pada diagram Scatter, ini bentuknya, ini menunjukkan titik-titik dari bawah menuju ke atas menyudut lurus, ya. Jadi titik-titik ini bisa dikatakan lurus, ya. Apa itu maksudnya diagram ini? Hubungan yang positif. Jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y turun. Ini gambarannya. Jadi jika X naik, ya, maka Y juga naik. Ini namanya hubungan positif. Dan jika Y turun, X turun, maka Y juga turun. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya pasti naik. Kalau X-nya turun, Y-nya ikut turun. Maka di sini disebut hubungan positif. Ya. Kemudian selanjutnya pada diagram yang kedua, yaitu diagram Scatter, ini menunjukkan arah ke kiri. Ya, arah ke kiri dari bawah menuju atas ke kiri. Ini mempunyai makna hubungan negatif. Jika X naik, maka Y akan turun. Ya, jadi jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y naik. Kemudian diagram scatter yang ketiga, ya. Ini titik-titik ini melambangkan penyebarannya kemana-mana. Artinya tidak menunjukkan garis lurus baik negatif atau positif. Ini maknanya adalah tidak ada hubungan antara X dan Y. Ini pola hubungannya. Kemudian untuk menginterpretasi nilai R yang diperoleh, ini ada beberapa pedoman, ya. Jika nilai R itu, ya, letaknya di antara 0 sampai 0,2, ya, berarti bisa kita gambarkan 0,0199, 999. Maka tingkat hubungannya dikatakan rendah.
Tapi di antara 0,2 sampai 4 ya, maka tingkat hubungannya rendah. Jika letaknya 0,4 sampai 0,6 maka tingkat hubungannya sedang. Jika R yang diperoleh itu antara 0,6 sampai 0,8 maka tingkat hubungannya kuat. Jika 0,8 sampai 1 maka sangat kuat. Ini untuk menginterpretasikan atau menafsirkan hasil R yang kita uji. Untuk rumus korelasi produk momen ini kita gunakan masih angka kasar. RXY sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dalam akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat, kemudian kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Adapun langkah-langkah untuk menguji atau menghitung koefisien korelasi produk momen, pertama adalah menulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Selanjutnya menuliskan H0 dan HA dalam bentuk statistik. Kemudian membuat tabel penolong untuk uji korelasi produk momen. Mencari nilai R hitung. Kemudian menentukan taraf signifikansi atau alfa. Dalam dunia pendidikan biasanya 1% atau 5%. Kemudian mencari R tabel dengan rumus DK sama dengan N-2. DK ini derajat kebebasan, N-nya adalah jumlah sampel, min 2. Selanjutnya dibandingkan R hitung yang kita peroleh dengan R tabel. Baru membuat kesimpulan. Oke, kita langsung praktek contoh konkret di dalam dunia penelitian. Misalkan untuk pertama kita tulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat, maka bunyinya H0 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Atau H0-nya. Yang HA-nya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Bedanya H0 dengan HA adalah tidak terdapat, sementara HA terdapat. Dari bunyi hipotesis ini, biasanya untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah kaitannya adalah dalam bentuk tanya. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan? Maka rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat adalah ini. Kemudian langkah kedua adalah menuliskan H0 dan HA dalam bentuk statistik. Ya, pertama H0. Jika R sama dengan 0. Berarti kalau dalam bentuk kalimat untuk yang pertama ini menunjukkan tidak terdapat. Kemudian dalam bentuk statistik untuk HA. HA jika R tidak sama dengan 0. Maka untuk kalimatnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Oke. Langkah ketiga membuat tabel penolong. Sebagai berikut, ini tabel penolong, misalkan nilai penjualannya Y, biaya promosinya X, kemudian X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, tabel penolong ini adalah menyesuaikan dengan rumus statistik untuk uji korelasi produk momen. Nilai penjualannya sudah ada 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, dan 77 jumlahnya atau sigma Y-nya 608. Nah, untuk biaya promosi X 20, 16, 34 dan seterusnya, maka sigma X-nya jumlah seluruhnya 192. XY adalah perkalian dari X dan Y. Begitu juga di bawahnya jumlah X, sigma XY-nya atau jumlah XY-nya adalah 15.032. Sementara X kuadrat adalah dari X yang dikuadratkan. Jadi 20 kali 20, 416 kali 16, 256, dan seterusnya.
Y kuadrat berarti Y yang dikuadratkan. Y-nya 64 berarti 64 kali 64 sama dengan 4096. 61 kali 61, 3721, dan seterusnya. Sigma Y kuadratnya adalah 47004. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, mencari R hitung. Artinya menguji dengan uji R, yakni korelasi produk momen. Rumus yang digunakan ini tadi, kita masukkan angkanya. Angka ini adalah angka yang dari tabel tadi. N-nya 8, sigma XY-nya 15032, dan seterusnya. Jadi ini sesuai dengan tabel yang kita siapkan. Hasil uji R adalah 0,86. Jadi R sudah diketemukan, tapi belum punya makna. Maka perlu dilanjutkan dengan langkah yang kelima. Ya. Menentukan taraf signifikan. Sebagai contoh, taraf signifikan kita akan tentukan 0,05 atau 5%. Setelah kita tentukan, maka kita tentukan juga R tabel. R tabel adalah DK-nya N-2, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Setelah kita lihat pada tabel R, ya, ini bisa dilihat di buku, ya, atau bisa di-download. Ternyata pada urutan N yang ke-6, hasil R tabelnya adalah 0,707. Ya. Setelah diketahui alfanya dan derajat kebebasannya, maka kita selanjutnya langkah ke-7 membandingkan R hitung. R hitung itu yang kita peroleh tadi 0,86, ya. 0,86 titik-titik R tabel 0,707. Karena lebih besar, maka H0 ditolak. Ya. Kalau H0 ditolak berarti HA-nya diterima. Kalau HA diterima, H0 yang ditolak, maka langkah selanjutnya memberikan kesimpulan. Kesimpulannya berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Saya kira itu pembahasan kali ini khusus untuk korelasi produk momen, ya, yang masuk dalam uji statistik parametrik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, di share, ya, dan jangan lupa klik loncengnya supaya informasi terus berlanjut dan dapat kita dalami lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.